Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 361. Ayah abadi Obsidium menunjukkan ekspresi marah saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kekaisaran Tang besar ini sudah bertindak terlalu jauh sekarang. Mereka mengambil alih Liceum abadi 100 tahun yang lalu, dan sejak saat itu, mereka telah mengganggu domain abadi Obsidiumku dengan invasi. Niat jahat dan ambisius mereka sejelas langit. Pelaporan. Sebuah suara cemas terdengar dari luar aula. Obsidium ayah abadi mengerutkan alisnya dan, bersama dengan keempat dewa emas sempurna, dia muncul di luar aula. Dia kemudian bertanya kepada pria berotot berjubah hitam dengan suara tegas. Apa yang terjadi lagi sekarang? Pria berotot itu menjawab, Ayah abadi, kami baru saja menerima berita bahwa Kekaisaran Tang Agung telah meluncurkan serangan 3 cabang. Sebanyak 8 juta prajurit abadi telah menyerang domain abadi Aeterneum, Obsidium, dan Calcedoneum kita secara bersamaan. Aeterneum dan Calcedoneum diserang oleh 2 juta prajurit, sementara 3 juta prajurit menyerang kita. Pertahanan kota hujan luar runtuh hanya dalam beberapa menit, dan penguasa kota fanatik perang menderita luka parah. Seorang bawahan menyelamatkannya sementara yang lain menahan musuh, dan dia bergegas menuju kota Heavensold kita sekarang. Kecepatannya luar biasa. Ekspresi Obsidium ayah abadi berubah, dan niat membunuhnya bertambah kuat. Ekspresi Dewa Emas Sempurna yang menerima tanda komunikasi berubah sangat tidak sedap dipandang saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ayah abadi, pasti ada Dewa Emas Sempurna yang kuat di antara 3 juta prajurit Kekaisaran Tang besar yang menyerang kota hujan luar. Bahkan mungkin ada lebih dari satu dari mereka. Penguasa kota fanatik perang adalah Dewa Emas Sempurna tahap tengah dan memiliki kekuatan tempur yang tangguh. Bahkan Dewa Emas Sempurna tahap akhir mungkin bukan lawannya. Namun, dia terluka parah hanya dalam beberapa menit. Ini menunjukkan bahwa musuh jauh lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Ayah abadi Obsidium mengangguk dan berkata dengan muram. Karena Kekaisaran Tang Agung menginginkan perang, maka kita akan memberi mereka perang. Kita akan membantai mereka semua. Beritahu semua Dewa Obsidium bahwa mereka yang ingin melayaniku harus segera bergegas ke Gunung Obsidium. Kita akan menghadapi pasukan Kekaisaran Tang Agung dalam pertempuran di sana. Ekspresi Dewa Emas Sempurna berubah saat dia berkata dengan nada khawatir. Ayah Dewa, lukamu belum sembuh sepenuhnya. Jika pihak lain memiliki ahli tahap supremasi, aku khawatir. Ayah abadi Obsidium berkata dengan suara dingin. Jika Kekaisaran Tang besar memiliki yang tertinggi, kita tidak perlu melawan mereka sama sekali. Kita harus menyerah dan menyerahkan wilayah abadi Obsidium kepada mereka. Namun, jika mereka tidak memiliki yang tertinggi, tidak satupun dari 3 juta prajurit abadi itu akan meninggalkan Obsidium hidup-hidup, 2 hari kemudian. Di Gunung Obsidium di domain abadi Obsidium. Gunung Obsidium yang membentang sepanjang beberapa juta kilometer tidak memiliki flora sama sekali, hanya memiliki fauna yang sangat sedikit. Namun, ratusan ribu dewa saat ini sedang berjalan-jalan di sebelah barat Gunung Obsidium. Beberapa dari mereka berada di kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, sementara kelompok lain terdiri dari ratusan orang yang telah berkumpul bersama. Semua pandangan mereka saat ini terfokus pada Obsidium ayah abadi, yang sedang duduk bersila di panggung batu tertinggi saat ini. Ledakan? Bola api melesat ke langit dari 100.000 dewa dan meledak menjadi awan api besar. Pada saat berikutnya, Obsidium ayah abadi melayang di udara dan menatap ke arah timur. Para jenderalnya, 6 dewa emas sempurna, penguasa abadi North Peak, Lord Ferryman, Asura bermata iblis, Adina, War Fanatic, dan penguasa abadi Tiro, muncul di sampingnya satu demi satu dan melihat ke arah timur juga. Penguasa abadi North Peak berkata dengan suara yang dalam. Ayah abadi, menurut informasi yang kami kumpulkan, pasukan Kekaisaran Tang Agung membangun susunan teleportasi spasial segera setelah mereka muncul. Tampaknya mereka memiliki master susunan di antara mereka. Ayah abadi Obsidium menjawabnya dengan acuh tak acuh. Memangnya kenapa? Jika semua prajurit Kekaisaran Tang Agung datang untuk menyerang kita, kita harus bertindak sedikit hati-hati. Namun, mereka benar-benar menyerang ketiga domain abadi yang agung secara bersamaan.
Mereka benar-benar terlalu berani. Kita akan mengajari mereka harga yang harus dibayar dengan membagi pasukan mereka saat kita bertemu mereka dalam pertempuran nanti. Setelah selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat lusinan bawahan abadi di belakangnya dan memperlihatkan ekspresi puas diri. Dia gemar memberi instruksi kepada bawahannya, dan sebagai hasilnya, dia akhirnya menghasilkan sejumlah besar ahli. Ratusan ribu abadi ini adalah kartu asnya yang tersembunyi. 15 menit kemudian, ekspresi penguasa abadi Northpeak berubah saat dia berkomentar dengan suara berat. Mereka ada di sini. Ketika ayah abadi Obsidium melihat dengan jelas jumlah besar prajurit Kekaisaran Tang Agung yang terbang ke arah mereka, ekspresinya langsung berubah. Matanya berbinar tidak percaya saat dia menghela napas dalam-dalam. Apa itu? Mata penguasa abadi Northpeak dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap formasi yang dibentuk oleh pasukan Kekaisaran Tang Agung di langit timur. Dia belum pernah melihat formasi abadi yang begitu mengejutkan dalam 8.000 tahun hidupnya di dunia abadi. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika seluruh pasukan berkekuatan 3 juta orang dari Kekaisaran Tang Agung muncul di hadapan ayah abadi Obsidium dan 100.000 bawahannya dalam formasi pertempuran yang terdiri dari 10 unit yang tampaknya otonom tetapi saling terkait erat, mereka semua menampakkan ekspresi terkejut. Ekspresi Obsidium ayah abadi berubah sangat tidak sedap dipandang. Meskipun dia adalah seorang ahli tahap supremasi, formasi pertempuran Kekaisaran Tang Agung mengguncangnya sampai ke inti. Formasi yang dibentuk oleh para dewa ini sepenuhnya diadopsi dari Kekaisaran Dunia Fana, dan meskipun mereka berjarak puluhan kilometer dari Obsidium Ayah Abadi, dia bisa merasakan aura menindas mereka yang tampaknya samar-samar membawa aroma darah, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Bisakah mereka dianggap sebagai dewa abadi? Mereka hanyalah mesin pembunuh. Gumam penguasa abadi Northpeak dengan wajah agak pucat. Kata-katanya membuat kelima dewa emas sempurna lainnya menunjukkan ekspresi tegang. Pandangan mereka akhirnya tertuju pada kereta perang yang ditarik oleh 9 naga banjir di tengah pasukan Kekaisaran Tang Agung. Mereka dapat dengan jelas melihat seorang pemuda mengenakan baju perang dengan lambang naga berdiri di kereta perang ini, dan di sampingnya berdiri seorang pria paruh-baya berwajah muram dalam posisi tegak, menatap lurus ke depan sambil memegang bendera komando. Suara mendesing. Suara aneh terdengar dari bendera komando. Ketika para prajurit Kekaisaran Tang Besar melihat bahwa bendera komando telah berubah arah, mereka semua berhenti dengan tertib. Tang Xiu secara pribadi ikut serta dalam ekspedisi kali ini. Ia menampakkan ekspresi mencibir saat melihat wajah Obsidium Ayah Abadi yang sudah dikenalnya. Ia telah berinteraksi dengan Obsidium Ayah Abadi beberapa kali sebelumnya. Meskipun mereka bukan teman, mereka juga bukan musuh. Akan tetapi, Obsidium Ayah Abadi telah gagal membalas budi yang telah diberikannya selama ini. Ayah Abadi Obsidium merasa terguncang oleh pasukan Kekaisaran Tang Besar di hadapannya, jadi ia menarik napas dalam-dalam untuk meredakan keterkejutan di hatinya. Ia kemudian terbang beberapa kilometer ke depan dan berbicara kepada Tang Xiu dengan suara yang dalam. Kau adalah komandan yang dikirim Kekaisaran Tang Besar untuk menyerang wilayah abadi Obsidiumku? Tang Xiu terbang dan menjawab dengan suara keras. Aku bukan hanya seorang komandan, aku juga Kaisar Langit Agung Tang, Kaisar Kekaisaran Tang Agung. Ayah abadi Obsidium, nama dan reputasimu yang terkenal telah sampai ke telingaku juga. Sungguh menakjubkan bertemu denganmu secara langsung sekarang. Ayah abadi Obsidium merasa sangat terkejut saat ia menjawab dengan keras. Jadi kau adalah Kaisar Langit Agung Tang yang menunjukkan bakat luar biasa di istana rahasia dewa tertinggi yang mabuk. Namun, apakah kau tidak tahu bahwa aku adalah seorang dewa tertinggi? Apakah kau percaya kau dapat mengalahkanku hanya dengan prajurit Kekaisaran Tang Agungmu? Tang Xiu menjawab dengan acuh tak acuh. Jangan sebut-sebut kau terluka. Bahkan jika kau tidak terluka, kau dan kelompok sampahmu yang beraneka ragam itu tidak berarti apa-apa bagi Kekaisaran Tang Besarku. Namun, karena kau telah berhasil menembus tahap supremasi dan juga memiliki beberapa dewa emas sempurna di sampingmu, aku akan memberimu 2 pilihan. Menyerahlah padaku dan hidup, atau lawan aku dan mati. Ayah abadi Obsidium mencibirnya. Meskipun prajurit Kekaisaran Tang Agungmu tampak hebat dari luar, aku bertanya-tanya bagaimana kekuatan mereka sebenarnya. Karena kau ingin bertarung, maka kau harus bertarung. Kita akan tahu siapa pemenang akhirnya setelah pertempuran berakhir.
Aku harap kau memiliki orang-orang kuat di sisimu untuk melindungimu, atau jangan salahkan aku karena memenggal kepala dan memusnahkanmu secara fisik dan mental. Tang Xiu menoleh ke arah Chen Xiaohua yang memegang bendera komando dan mengangguk. Segera setelah itu, Chen Xiaohua memberi isyarat kepada pasukan untuk menyerang menggunakan bendera tersebut. Pada saat berikutnya, dua unit pertama yang terdiri dari 30.000 prajurit mengaktifkan artefak pertahanan abadi mereka secara bersamaan. Hanya dalam beberapa saat, sistem pertahanan mutlak telah terbentuk di antara mereka. 4 unit lainnya yang terdiri dari 30.000 prajurit, totalnya 120 prajurit, semuanya mengeluarkan artefak busur silang abadi dan mengarahkan anak panah mereka ke arah artefak tersebut. Mereka menembaki para dewa dari wilayah abadi Obsidium bersamaan dengan sinyal bendera. Anak panah memenuhi langit saat melesat ke arah musuh bagai banjir. Ekspresi Obsidium ayah abadi berubah, dan dia bergegas mengeluarkan artefak pertahanan abadi. Perisai abadi itu langsung membesar dan mencoba menghalangi semua anak panah. Namun, saat anak panah pertama menyentuh perisai abadi, perisai itu meledak disertai suara gemuruh, ledakan. Ledakan dahsyat itu menghancurkan perisai abadi itu menjadi berkeping-keping dalam sekejap, dan rentetan anak panah yang tak terhitung jumlahnya menyapu bersih ruang ini, meninggalkan kekacauan total akibatnya. Bab 1382 membujuk musuh untuk menyerah. Wajah Obsidium ayah abadi berubah pucat. Perisai abadi yang telah diambilnya meledak, dan gempa susulan mengguncang isi perutnya. Meskipun dia telah mengerahkan seluruh tenaganya, perisai itu hanya mampu memblokir satu anak panah, dan ledakan dari thunder pellet yang mengikutinya menyebabkan dia batuk darah. Dia langsung terlempar beberapa puluh kilometer ke belakang, tetapi berkat bantuan 6 emas abadi sempurna miliknya, semua anak panah dan thunder pellet entah bagaimana berhasil diblokir. Tembakan voli lainnya? Ekspresi Obsidium ayah abadi dan 6 emas abadi sempurna berubah drastis. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Kekaisaran Tang Agung memiliki kekayaan yang sangat mengerikan. Perang ini tidak lebih dari sekadar perang yang boros. Anak panah dan thunder pellet keduanya adalah kelas abadi, dan dengan tatapan tajam mereka telah menentukan bahwa setiap anak panah bernilai setidaknya 1 kristal abadi. Tembakan pertama memiliki 120.000 anak panah, dan dengan tembakan kedua, jumlah ini pada dasarnya berlipat ganda. Ini sama saja dengan menghancurkan lawan melalui uang. Ayah abadi Obsidium berteriak. Mundur sekarang juga dan pastikan untuk menghalau anak panah ini. Mari kita lihat berapa banyak kristal abadi yang tersisa untuk disia-siakan oleh Kekaisaran Tang Besar. Suara mendesing. Saat kata-kata terakhirnya terdengar di telinga semua orang, rentetan anak panah ketiga menyusul dari sisi berlawanan, menutupi pemandangan seluruh langit. Obsidium ayah abadi merasa tertekan. Sebagai ahli puncak di tahap supremasi, ia telah berpartisipasi dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ia belum pernah menghadapi serangan kolektif yang mengerikan seperti itu. Ia pernah menghadapi beberapa puluh ribu musuh sendirian, dan itu sudah merupakan jumlah musuh tertinggi yang pernah ia hadapi. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, anak panah tersebut tidak menimbulkan banyak bahaya kepadanya. Namun masing-masing anak panah memiliki peluru petir yang melekat padanya, dan itu memang menimbulkan ancaman kepadanya. Setelah total 10 tembakan anak panah, korban sudah mulai bermunculan di bawah pimpinan Obsidium ayah abadi. Seluruh kelompok mereka sedang dalam kekacauan besar saat ini, menyerang. Raungan terdengar dari formasi pertempuran Kekaisaran Tang Agung, dan segera setelahnya, 10 unit prajurit yang terorganisasi dengan baik menyerang ayah abadi Obsidium dan bawahannya sambil mengeluarkan teriakan perang. Itu adalah tempat terjadinya kekacauan dan pembantaian, ledakan terjadi di mana-mana, darah berceceran di mana-mana. Hanya butuh waktu yang lama untuk membakar dupa bagi bawahan Obsidium ayah abadi untuk menderita kerugian besar. Namun, baik Obsidium ayah abadi maupun ke-6 dewa emas sempurnanya tidak memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan situasi tersebut. Sablevian Scorpio, Celestial Litho Monstrum, Flaming Demon Felin, Goldeneye Great Peng, Lupus Chimera Monstrum, dan Nethersia Wale King, ke-6 ahli tahap emas abadi sempurna menyerang Obsidium ayah abadi dari semua sisi saat ini. Meskipun Obsidium ayah abadi adalah ahli tahap supremaci, ia memiliki cedera sebelumnya yang menghambat kekuatan tempurnya dengan selisih yang cukup besar. Oleh karena itu,
Sablevian Scorpio dan 5 dewa emas sempurna lainnya mampu memberikan pukulan berat kepada Obsidium Ayah Abadi pada saat yang sama. Di sisi lain, ia tidak memiliki cara untuk membunuh keenam orang ini dalam jangka pendek. Adapun keenam bawahan Obsidium Ayah Abadi, mereka saat ini tengah dikepung oleh 3.000 ahli tahap abadi emas di bawah pimpinan 10 monster abadi tahap abadi emas perfected. Hanya dengan sedikit usaha, mereka telah memberikan sejumlah besar luka pada keenam abadi emas abadi. Di sisi lain, pasukan Obsidium Ayah Abadi yang terdiri dari 100.000 bawahan diserang oleh 3 abadi emas abadi yang memimpin 10.000 abadi golden serta 3 juta prajurit abadi. Akibatnya, pasukan Obsidium Ayah Abadi telah menderita banyak korban. Suara mendesing. Sosok samar tiba-tiba muncul di samping Tang Xiu. Setelah itu, aura kuat menyapu seluruh medan perang. Ekspresi Obsidium Ayah Abadi berubah drastis. Dia perlahan-lahan mengambil alih kendali dalam pertarungannya melawan 6 dewa emas sempurna yang menyerangnya. Dia hanya butuh sedikit waktu lagi untuk mendapatkan kepercayaan diri untuk membunuh keenam lawan ini. Namun, aura yang menyapu Obsidium Ayah Abadi membuatnya berteriak keras. Kau menang, Kaisar Langit Agung Tang. Aku menyerah, jadi buat pasukanmu mundur. Jangan bunuh bawahanku lagi. Tang Xiu tersenyum tipis, lalu menoleh dan mengangguk ke arah Chen Xiaohua. Suara aneh bergema sekali lagi. Segera setelah itu, para prajurit Kekaisaran Tang Agung yang menyerang bawahan Ayah Abadi Obsidium berhenti dan mulai mundur dengan tertib. Sang Dewa Emas Sempurna, pecinta perang, bersukacita atas hal ini karena ia hampir mati di bawah serangan 2 Dewa Emas Sempurna. Ia menghela napas dalam-dalam dengan ekspresi takut dan getir di wajahnya saat ia melihat musuh yang kuat mundur. Tang Xiu memperhatikan saat Obsidium Ayah Abadi dan 6 emas abadi sempurna miliknya berkumpul dan kemudian tersenyum pada mereka dengan tenang. Tunduklah padaku, dan sejahtera, atau lawanlah aku, dan binasa. Obsidium Ayah Abadi, kami telah menyelidiki tentang kartu as tersembunyimu sebelum pertempuran dimulai. Oleh karena itu, bahkan jika kamu memiliki 2 kali lipat jumlah emas abadi sempurna, atau tidak terluka, kamu akan tetap kalah pada akhirnya. Ada pepatah terkenal di kampung halamanku, yang berbunyi seperti ini. Kenali dirimu dan musuhmu, dan kamu akan memenangkan setiap pertempuran. Kekalahanmu dibenarkan. Ekspresi rumit melintas di mata Obsidium Ayah Abadi. Melalui pertempuran singkat ini, dia menyadari bahwa kata-kata Tang Xiu terdengar benar. Jumlah musuh benar-benar terlalu besar. Setidaknya ada 20 dewa emas sempurna, dan jumlah dewa emas mencapai puluhan ribu. Oleh karena itu, pasukannya berakhir dengan kerugian besar. Terlebih lagi, ada juga Supreme yang tidak ikut bertempur. Ayah Abadi Obsidium menatap lelaki tua di samping Tang Xiu dan bertanya dengan suara yang dalam. Siapakah kamu? Aku sangat mengenal semua Supreme dari dunia abadi dan mengenal sebagian besar dari mereka. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Olscamore melirik Tang Xiu, dan saat dia mengangguk, dia tersenyum tipis dan menjelaskan. Aku baru saja berhasil mencapai tahap supremasi, jadi wajar saja jika Ayah Abadi Obsidium tidak tahu tentangku. Aku hanya bawahan kecil dari Kaisar Langit Tang Agung. Kau boleh memanggilku Olscamore. Ayah Abadi Obsidium menatap Scamore tua dengan pandangan yang dalam. Ia kemudian berbicara kepada Tang Xiu segera setelah itu. Pemenang akan mendapatkan rampasan. Karena kita telah kalah dalam pertarungan ini, aku bersedia menyerahkan wilayah abadi Obsidium kepadamu. Selama kamu menyetujuinya, aku akan segera pergi bersama dengan bawahanku. Tang Xiu melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak perlu khawatir, Ayah Abadi Obsidium. Karena kita kebetulan bertemu hari ini, itu berarti ada karma di antara kita. Ada terlalu sedikit ahli di Kekaisaran Tang Besarku, dan aku juga menghargai orang-orang sepertimu. Mengapa kau dan orang-orangmu tidak setia padaku? Kau akan menjadi orang-orang Kekaisaran Tang Besarku saat itu dan menemaniku untuk menaklukkan wilayah dan memperoleh pencapaian seumur hidup. Bagaimana? Ayah Abadi Obsidium mencibir. Kaisar Surgawi Tang Agung, kau benar-benar ingin seorang tertinggi melayanimu? Jangan bilang padaku. Tang Xiu menyela perkataan Obsidium Ayah Abadi dan berkata pelan.
Bahkan Supreme of the dunia abadi hanyalah semut di hadapan hukum Dao surgawi sebelum mencapai keilahian. Aku memiliki Supreme di bawahku, dan bukan hanya satu dari mereka. Aku mengundangmu untuk mengikutiku karena aku percaya kamu adalah seseorang yang layak untuk dikultivasi. Jika kamu mengikutiku, aku benar-benar dapat menjelaskan beberapa Grand Dao tertinggi kepadamu sebelum kamu menghadapi kesengsaraan keilahianmu. Aku juga dapat memberitahumu tentang cara kerja kesengsaraan itu. Apa katamu? Ekspresi ayah abadi Obsidium berubah drastis, dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Dia telah menentukan dari aura Tang Xiu bahwa dia bukanlah seorang tertinggi maupun dewa. Tang Xiu tersenyum tipis. Jangan kira aku menipumu karena aku tidak perlu membuatmu tetap tinggal sama sekali. Ayah abadi Obsidium, luka yang kau terima di jurang tak berujung 4000 tahun yang lalu memberimu kesempatan untuk menerobos ke tahap supremasi. Namun, membuat kemajuan menjadi lebih sulit semakin kau berkultivasi di tahap supremasi. Kecuali kau mengalami pertemuan yang tidak disengaja, selamat dari kesengsaraan keilahian hanyalah mimpi belaka. Apakah aku salah? Pupil mata Obsidium ayah abadi mengerut, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Hanya sedikit orang yang tahu apa yang terjadi padanya di jurang tak berujung saat itu, dan mereka yang menyadari keadaan tubuhnya bahkan lebih sedikit lagi. Oleh karena itu, dia merasa terkejut bahwa Kaisar Langit Tang Agung mengetahuinya meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Senyum di wajah Tang Xiu semakin cerah saat dia mengiriminya transmisi suara. Sulit untuk menentang sumpah abadi. Kamu merasa menyesal di hatimu, dan ini menghalangimu untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi tahap supremasi. Apakah aku menjawab dengan benar? Siapakah kamu sebenarnya? Ayah abadi Obsidium mengirimkan kembali transmisi suara. Tang Xiu tersenyum tipis. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kau ingat adalah kau berutang budi padanya, dan kau dapat membayarnya kembali kepadaku. Ketika kau mengetahui identitas asliku di masa depan, penghalang di hatimu akan menghilang, dan kau akan mencapai keadaan sempurna. Kau kemudian dapat bersiap menghadapi kesengsaraan keilahianmu. Saat Tang Xiu menyebutkan bantuan itu, ayah abadi Obsidium segera menyadari bahwa Kaisar Langit Tang Agung memiliki hubungan mendalam dengan Kaisar Agung Kultivasi Bintang dan mereka mungkin memiliki hubungan yang lebih dekat satu sama lain. Itu adalah tawaran yang sangat menarik yang menggoyahkan pikiran ayah abadi Obsidium. Dia samar-samar menyadari bahwa selama dia bersedia melayani Kaisar Surgawi Tang Agung, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai terobosan dan menjadi maha tinggi tahap akhir. Bahkan mungkin saja dia bisa melewati kesengsaraan keilahiannya dengan sukses dan mengambil langkah terakhir sebagai seorang abadi. Namun, karena ayah abadi Obsidium tidak tahu banyak tentang Kekaisaran Tang Agung maupun Kaisar Langit Tang Agung, ia tidak dapat memutuskan apakah akan mempercayainya. Ia merasa bahwa ada kemungkinan Kaisar Langit Tang Agung akan mengirimnya ke kematiannya di masa depan. Tang Xiu tampaknya telah melihat pikiran Obsidium ayah abadi, jadi dia berkata dengan lemah. Aku tidak akan memberikan batasan apapun kepadamu selama kamu memutuskan untuk mengikutiku. Aku bahkan akan memberimu semua sumber daya yang kamu butuhkan untuk berkultivasi. Yang aku butuhkan hanyalah kamu untuk mematuhi perintahku tanpa syarat ketika Kekaisaran Tang Besar sedang berperang melawan sekte abadi lainnya, dan menyerang musuh bersama para prajurit Kekaisaran Tang Besarku. Tentu saja, jika kamu ingin melayaniku, kamu harus menyelesaikan misi terlebih dahulu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ayah abadi Obsidium bertanya sambil mengerutkan kening. Misi apa? Tang Xiu berkata dengan lemah. Bawakan aku kepala 5 dewa emas sempurna. Ekspresi ayah abadi Obsidium berubah gembira saat dia bertanya. Yang mana? Tang Xiu menjawab dengan tenang. Aku ingin kau menjawabku terlebih dahulu. Jika kau bersedia melayaniku, kau tentu akan tahu siapa kelima orang itu. Jika kau tidak mau, lupakan saja. Setelah hening sejenak, ayah abadi Obsidium bertanya dengan tenang. Apakah benar-benar tidak ada batasan setelah bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar? Tang Xiu berkata, selama kamu tidak mengundang bencana ke Kekaisaran Tang Agung, kamu tidak akan menerima batasan apapun. Aku harap kamu akan berkultivasi di Pulau Mata Air Berkabut untuk sementara waktu dan menunggu Kekaisaran Tang Agung menaklukkan semua Obsidium, Aeterneum, dan Chalcedonium.
Setelah kekaisaran selesai menghubungkan mereka dengan Liceum abadi untuk membentuk kekaisaran super sejati, kamu bebas menguji keberanianmu di dunia luar atau menjelajahinya jika kamu ingin melakukannya. Jika kamu mengalami masalah di dunia luar, kamu bahkan dapat mengirim kembali sinyal bahaya, dan para ahli kekaisaran Tang Agung akan bergegas untuk membantumu. Bab 1383 Kembalinya Star Tear. Tang Xiu mengamati ekspresi ayah abadi Obsidium dengan tenang. Ketika dia menyadari bahwa kata-katanya sedikit memengaruhi ayah abadi, dia segera menyimpulkan. Kau akan menjadi salah satu dari kami jika kau bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar, dan urusanmu akan menjadi urusan kekaisaran. Ini karena hukum utama kekaisaran yang tak terbantahkan adalah persatuan. Persatuan. Mendengar kata ini, ayah abadi Obsidium terguncang sampai ke inti. Ia berbalik untuk melihat 3 juta prajurit Kekaisaran Tang Besar yang melayang di udara dan merasa tidak ada salahnya bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar. Jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Kaisar Surgawi Tang Besar kepadanya, itu berarti bahwa semua orang di Kekaisaran Tang Besar bersatu dalam keinginan mereka. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Kekaisaran akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia abadi nanti. Saya bersedia bergabung, tapi bagaimana dengan rakyat saya? Tang Xiu menjawab dengan tenang. Aku akan menghormati pilihan mereka. Mereka dipersilakan untuk bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar jika mereka ingin melakukannya. Dan jika mereka tidak mau melakukannya, mereka dapat memilih untuk pergi. Namun, aku harus menekankan bahwa jika mereka memilih untuk bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar, kamu tidak akan lagi menjadi orang yang mereka janjikan kesetiaannya. Sebaliknya, aku dan seluruh Kekaisaran Tang Besar akan menjadi orang yang setia. Setelah mendengar ini, ayah abadi Obsidium menatap ke arah 6 dewa emas sempurna di sampingnya. Kemudian, dia bertanya, apa pilihanmu? Apakah kamu bersedia bergabung dengan Kekaisaran Tang Agung bersamaku? Atau apakah kamu akan pergi? Tentu saja, jika kamu memilih untuk pergi, aku akan tetap menghormati pilihanmu. Kekuatan Kekaisaran Tang Besar telah lama melampaui ekspektasiku. Pilihan terbaik tentu saja bergabung dengan Kekaisaran karena kita bisa mendapatkan perlindungan dari pasukan yang begitu kuat, dan tanpa banyak batasan. Karena itu, aku bersedia bergabung. Apotheo North Peak telah merenungkannya saat Tang Xiu dan Obsidium Ayah Abadi berdiskusi, jadi dia langsung memberikan jawaban. Saya juga bersedia bergabung. Saya juga. Aku juga akan bergabung, kalau begitu. 5 orang lainnya membalas serempak, dan tanpa kecuali, semuanya bersedia bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata, selamat datang di Kekaisaran Tang Agung, semuanya. Kekuatan Kekaisaran Tang Agung telah meningkat pesat sekarang setelah kalian bergabung. Menggulingkan seluruh dunia abadi mungkin bukan lagi mimpi yang jauh bagi kita. Apa? 6 dewa emas sempurna tercengang dan menampakkan ekspresi aneh dalam tatapan mereka. Menggulingkan seluruh dunia abadi adalah hal yang mustahil. Mimpi seperti itu hanyalah lelucon. Dunia abadi yang luas dan tak terbatas memiliki terlalu banyak ahli untuk dihitung. Dalam beberapa juta tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang mampu menyatukan dunia abadi dan menjadi penguasanya. Tang Xiu menatap ke arah ratusan ribu dewa yang menyedihkan di dekatnya dan menyipitkan matanya sejenak. Dia kemudian berkata dengan samar. Kita pernah berperang sebelumnya, dan hidup dan mati ditentukan oleh takdir dalam perang. Namun, sekarang, mereka yang masih hidup dapat memilih untuk bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar atau memilih untuk pergi. Mereka yang terluka parah dapat memperoleh perawatan medis dari Kekaisaran Tang Besar, serta kompensasi uang untuk kemudahan penghidupan. Keluarga mereka yang tewas dalam perang akan menerima bantuan keuangan yang sama seperti para prajurit Kekaisaran Tang Besar yang tewas dalam pertempuran, sejumlah kompensasi yang cukup besar. Namun, mereka harus meninggalkan wilayah dewa yang diduduki oleh Kekaisaran Tang Besar. Ayah abadi Obsidium dan ke-6 dewa emas sempurna mengangguk padanya secara berurutan. Dia berkata sambil mendesah, saya berterima kasih atas pengaturan Kaisar Surgawi Tang Agung. Saya juga akan memberikan sejumlah kompensasi kepada dewa yang terluka parah dan keluarga mereka yang tewas dalam pertempuran. Obsidium Ayah Abadi dan ke-6 orang lainnya kini telah sepenuhnya menerima Tang Xiu dan Kekaisaran Tang Agung dari lubuk hati mereka.
Ini karena keputusan Tang Xiu sedikit mengurangi rasa bersalah mereka terhadap mereka yang kehilangan nyawa dalam pertempuran. 2 tahun kemudian, Kekaisaran Tang Agung telah menguasai Aeterneum, Obsidium, dan Chalcedonium. Bersamaan dengan itu, sejumlah besar susunan teleportasi spasial juga dibangun di seluruh wilayah tersebut dan terhubung ke Misty Spring Ocean sebagai inti pusat. Keempat domain abadi ini secara bertahap mengambil bentuk kekaisaran super saat mereka bergabung. Dalam 2 tahun ini, kehebatan pertempuran Kekaisaran Tang Agung sekali lagi telah membuat kagum para dewa yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi. Bahkan menyebabkan beberapa dewa dari domain abadi lainnya mencari perlindungan di Kekaisaran. 2 dewa tertinggi, puluhan dewa emas sempurna, dan dewa emas yang tak terhitung banyaknya. Setiap kekuatan besar dan sekte telah menemukan informasi ini setelah melakukan penyelidikan. Semua orang yang memperhatikan Kekaisaran Tang Agung telah menyadari bahwa raksasa lain yang kekuatannya setara dengan sekte super elit telah muncul di dunia abadi. Namun, intel mereka tidak memiliki informasi tentang apoteosis Bela. Kenyataannya, Kekaisaran Tang Agung memiliki 3 dewa tertinggi dan lebih dari 100 dewa emas sempurna. Dalam 2 tahun ini, berita sensasional lainnya telah menyebar di dunia abadi. Diikuti oleh kemunculan aura tertinggi, Istana Rahasia Dewa Mabuk telah sepenuhnya menghilang tanpa jejak. Dengan demikian, banyak sekali dewa abadi dari dunia abadi sekali lagi mengarahkan pandangan mereka ke lokasi di mana Istana Rahasia Dewa Mabuk sebelumnya berada. Mereka semua ingin tahu siapa yang akhirnya memperoleh warisan Dewa Mabuk tertinggi dan berhasil menembus tahap Dewa Emas sempurna ke tahap supremasi dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dunia abadi, domain abadi Aurora. Wilayah ini adalah benua luas yang mengambang di kehampaan, dan dari semua benua kuat di dunia abadi, benua ini berada di peringkat 10 besar. Saat penghalang energi ilusi berwarna pelangi menutupi seluruh benua ini, 81 planet di sekitarnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan membentuk susunan super abadi. Benua ini adalah rumah bagi sekte suci burung Vermilion dan memiliki populasi hampir 1 miliar orang. Selain orang-orang biasa di negara itu, siapapun yang telah berhasil mencapai tahap abadi adalah murid sekte suci burung Vermilion. Sebuah istana berdiri di sebuah planet yang berjarak 1 juta kilometer dari susunan abadi ini. Istana ini adalah kediaman Kaisar Agung dan King, dan juga rumah bagi puluhan ribu ahli dari sekte Pil Dalam, Istana Abadi, sekte 100 Racun, dan sekte Pedang Miriat. Selain itu, di sisi lain, ada beberapa juta dewa dari 4 sekte lain yang menghalangi jalan menuju wilayah abadi Aurora. Sosok tiba-tiba muncul di kehampaan tak berujung dan membombardir planet ini dengan 10 petir ilahi pemusnahan. Tak lama kemudian, seorang abadi dengan aura kuat di sekelilingnya bergegas keluar dari planet itu. Ledakan? Ledakan dahsyat itu membentuk lubang hitam yang mengerikan, dan bersamaan dengan menguapnya planet itu, hampir setengah dari para ahli dari 4 sekte besar kehilangan nyawa mereka secara tragis dalam ledakan itu. Hanya beberapa dewa emas yang terluka parah, dewa emas sempurna yang terluka ringan, dan 2 dewa tertinggi, Kaisar Agung dan King dan Setan 100 Racun, yang berhasil selamat dari ledakan dahsyat ini. Sialan, siapa yang melakukan ini? Iblis 100 Racun meraung marah dan terus-menerus menjelajahi kehampaan di segala arah di sekitarnya dengan indera spiritualnya untuk menemukan musuh. Kaisar Agung dan King, yang mengenakan jubah seperti pendeta, menembakkan pisau lempar ke arah sosok yang melesat pergi. Sosok itu menjerit kesakitan dan memasuki susunan abadi Aurora domain abadi. Seorang Supreme mana yang telah bergabung dengan sekte suci burung Vermilion? Setan 100 Racun bertanya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia tiba di samping Kaisar Agung dan King. Kaisar Agung dan King terdiam cukup lama dan melihat sosok itu menghilang sepenuhnya di dalam susunan abadi. Kemudian, dia menjawab dengan tenang. Air mata bintang, Iblis 100 Racun merasa terkejut saat mendengar nama ini. Air mata bintang telah menembus tahap supremasi? Kaisar Agung dan King mengangguk. Dia seharusnya sudah gugur dalam pertempuran beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, aku tidak pernah menyangka dia bisa selamat dan juga berhasil mencapai tahap supremasi. Sepertinya kita punya musuh bebuyutan lagi sekarang. Setan 100 Racun berkata dengan suara dingin. Sekte suci burung Vermilion sudah hampir mati. Mereka akan menghabiskan semua sumber daya mereka paling lama dalam 1000 tahun lagi. Pada saat itu,
Mereka tidak akan memiliki kristal abadi dan esensi kristal lagi untuk mempertahankan susunan abadi ini. Saat susunan ini runtuh, kita akan mulai membantai para pengikut sekte suci burung vermilion. Kaisar Agung dan King berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun banyak ahli telah menyerbu ke dalam susunan super ini dalam ratusan tahun terakhir, akan sulit bagi mereka untuk meninggalkannya. Selama kita menjaga lokasi ini, mereka tidak punya pilihan selain menghadapi kita dalam pertempuran cepat atau lambat. Setelah berkata demikian, dia menatap salah seorang bawahannya yang terluka dan berkata dengan muram. Hitunglah jumlah orang dan hitunglah berapa banyak orang yang telah kita kehilangan kali ini. Di sekte suci burung vermilion. Istana megah berdiri di antara pegunungan yang menjulang tinggi. Banyak ahli dari sekte suci burung vermilion bergegas keluar dari istana ketika planet di kehampaan yang jauh itu meledak dan menyaksikan pemandangan mengerikan saat planet itu menguap. Itulah planet tempat Kaisar Agung dan King dan Iblis 100 Racun tinggal. Siapa yang berani pergi dan menyerang tempat itu? Sosok yang tinggi dan kokoh tiba-tiba muncul tinggi di kehampaan dan berbicara sendiri. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka adalah sekutu kita. Seseorang yang mengenakan baju perang putih menjilati bibir mereka dengan menggoda. Supreme Star Soul mendesah. Setiap kali seseorang menyerang musuh, mereka menderita kerugian besar, tetapi kita hanya bisa menonton dari sini dan tidak memberikan bantuan apapun kepada mereka. Sungguh menyesakan. Dengan keadaan saat ini, sekte kita akan kehabisan sumber daya hanya dalam beberapa dekade. Momen itu akan menjadi hari penghakiman bagi sekte suci burung vermilion kita. Senyum di wajah Apotheon Charmant Mist berangsur-angsur memudar saat dia berkata dengan nada tegas. Jika momen itu benar-benar tiba untuk sekte suci burung vermilion kita akan meledakkan jiwa abadi kita dan mengubur musuh bersama kita. Kalau begitu, pilihan pertamaku adalah Kaisar Agung dan King. Sosok lain muncul di samping mereka. Dia bungkuk dan tampak tidak memiliki aura di sekelilingnya. Supreme Star Soul dan Apotheon Charmant Mist segera menyambutnya dengan membungkuk ketika mereka melihat lelaki tua ini muncul. Supreme Star Soul memaksakan senyum dan berkata dengan getir. Leluhur, bagaimana mungkin kamu keluar dari kultivasi? Supreme Star Radiance menjawab dengan tenang. Dengan kejadian besar seperti itu yang terjadi di luar sana, bagaimana mungkin aku, Hom? Siapa yang sedang bergegas menuju susunan abadi sekte suci burung vermilion milikku? Biarkan aku masuk. Mengenakan jubah hitam dan sepatu bot tempur hitam, Star Tears muncul di garis pandang mereka dan berteriak kepada mereka. Air mata bintang? Ketiganya langsung bersorak gembira saat melihat Star Tears. Supreme Star Soul terbang ke langit dan menggunakan jurus abadi untuk menyingkap celah kecil di susunan super abadi. Saat Star Tears menyerbu masuk, dia bertanya dengan keras. Kemana saja kau selama ini, Star Tears? Tahukah kau betapa khawatirnya aku dan kakak iparmu terhadapmu, saudara laki-laki? Air mata mengalir di mata Star Tears saat ia melihat Supreme Star Soul. Ia memeluknya sejenak dan menyapa saudara iparnya, Apotheon Charmant Mist. Setelah itu, ia berlutut di hadapan Supreme Star Radiance di kehampaan dan berkata, Leluhur, aku telah kembali. Bab 1384, dia adalah Kaisar Agung Kultivasi Bintang. Saat Supreme Star Radiance menilai Star Tears, wajahnya yang tua berseri-seri karena kegembiraan dan mendorongnya untuk berkata, Tears, kau telah melakukannya dengan baik untuk kembali. Ya, memang, dan kau benar-benar telah menembus ke tahap supremasi juga. Sepertinya kekuatan sekte suci burung vermilion kita untuk menahan musuh telah meningkat lebih jauh lagi sekarang. Star Tears baru saja hendak berbicara ketika dia melihat beberapa sosok terbang ke langit dan terbang ke arah mereka dengan cepat. Dia terus berkata dengan nada bersemangat. Leluhur, aku memang telah menembus tahap supremasi, tetapi ada sesuatu yang lebih penting untuk kukatakan kepadamu dan kakak laki-laki. Air mata bibi Star. Air mata bintang bibi bela diri. Bintang? Ratusan orang menyerbu ke arah Star Tears dengan gerakan cepat. Semuanya menampakkan ekspresi terkejut dan gembira saat merasakan aura Star Tears. Pandangan Star Tears menjelajahi mereka semua dan mengirimkan cincin spasial ke arah mereka. Kemudian, dia berkata dengan gembira. Aku sudah kembali. Apa? Tingkatan atas sekte suci burung vermilion, yang berjumlah ratusan anggota,
Semuanya menjelajahi cincin spasial dengan indera spiritual mereka dan segera memperlihatkan ekspresi gembira. Ya Tuhan, ada begitu banyak kristal abadi dan pil obat di sini. Sekte suci burung vermilion Cook ini punya harapan dengan semua kristal abadi, esensi kristal, dan sejumlah besar ramuan obat serta pil. Air mata Bibi Star telah membawa kembali begitu banyak hal baik. Surga punya mata. Sekarang akhirnya aku bisa melihat harapan. Mata para petinggi sekte suci burung vermilion menjadi berkaca-kaca, dan tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Beberapa dari mereka bahkan berteriak ke arah langit. Supreme Star Radiance dan Supreme Star Soul saling berpandangan, ekspresi mereka berubah drastis. Hal yang paling kurang dimiliki oleh sekte suci burung vermilion saat ini adalah kristal abadi dan esensi kristal karena jumlah kristal abadi dan esensi kristal di gudang harta karun sekte sudah hampir habis. Keadaannya sangat buruk sehingga bahkan para pengikut sekte jarang diberikan kristal abadi dan esensi kristal untuk berkultivasi. Air mata bintang, ikuti aku. Supreme Star Soul menarik napas dalam-dalam dan menahan kegembiraan di hatinya agar tidak muncul di wajahnya. Setelah mengatakan ini, dia terbang menuju aula pertemuan sekte suci burung vermilion. Supreme Star Radiance dan Apotheon Charmed Mist tidak ragu-ragu mengikutinya. Star Tears merasakan kehangatan menggelegak di hatinya saat dia melihat orang-orang terdekatnya. Dia kemudian tiba-tiba teringat sesuatu dan segera mengeluarkan Star Luminous dan Star Peng dari dalam artefak Heavenly Abode. Para tetua, aku, bintang bercahaya, telah berhasil mencapai tahap abadi emas sempurna. Para tetua, aku, Star Peng, telah berhasil mencapai tahap keemasan abadi yang sempurna. Keduanya berteriak keras, air mata mengalir di pipi mereka saat mereka sekali lagi melihat wajah-wajah yang mereka sayangi dan sayangi. Supreme Star Soul, Supreme Star Radiance, dan Apotheon Charmed Mist semuanya merasa bersyukur bahwa Star Tears telah membawa Star Luminous dan Star Peng kembali. Namun ini malah membuat mereka terbang menuju aula pertemuan lebih cepat. Setelah beberapa saat, Star Tears memasuki aula pertemuan dan menyapa Supreme Star Soul, yang duduk di kursi ketua sekte, dengan hormat. Ketua sekte, Star Tears telah kembali. Supreme Star Soul menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara berat. Katakan padaku, di mana kau selama beberapa ratus tahun terakhir ini? Meskipun banyak sekutu sekte suci burung vermilion telah datang ke tempat ini selama beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki informasi tentang keberadaanmu. Star Tears dapat merasakan kekhawatiran kakak laki-lakinya terhadapnya, jadi dia berkata, Master Sekte, sekarang bukan saatnya untuk membahas ini. Aku kembali dengan sejumlah besar barang kali ini. Aku akan memberikannya kepadamu sehingga kamu dapat membagikannya kepada anggota sekte. Supreme Star Soul mengernyitkan alisnya dan berkata pelan. Star Tears, kau bisa kembali adalah hal yang baik, dan meskipun sekte suci burung vermilion membutuhkan barang-barang yang kau bawa, belum terlambat untuk membagikannya nanti. Star Tears mengeluarkan 6 cincin spasial dan mengirimkannya ke depan Supreme Star Soul sebelum berkata, Sekmaster, lihatlah benda-benda ini terlebih dahulu. Anda dapat memutuskan setelah itu. Supreme Star Soul terdiam sejenak. Setelah indera spiritualnya memeriksa isi dari 6 cincin spasial, tubuhnya yang tinggi dan kokoh berdiri sekaligus, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Star Tears dan bertanya dengan susah payah. Ini adalah semua hal yang telah kamu peroleh di luar selama beberapa ratus tahun terakhir? Air mata bintang mengangguk dan berkata, semua itu diberikan kepadaku olehnya untuk membawanya kembali kepadamu. Siapa dia? Jiwa bintang tertinggi bertanya dengan cemas. Star Tears menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte, bagikan sumber daya ini terlebih dahulu. Kita bisa membicarakan hal lain sebentar lagi. Supreme Star Soul menarik napas dalam-dalam dan mulai tertawa riang saat senyum mengembang di wajahnya. Sekte suci burung vermilion kita benar-benar memiliki harapan sekarang. Sumber daya yang dibawa kembali oleh Star Tears cukup untuk menopang sekte kita selama 1000 tahun lagi. Tetua Agung, aku akan memberikan semua ini kepadamu. Bagikan sebagian dari ini dan simpan sisanya di brankas harta karun sekte. Apotheon Star River menerima 6 cincin spasial itu dengan ekspresi gembira. Setelah memeriksa isinya,
Dia pun mulai tertawa terbahak-bahak dengan riang. Setelah beberapa saat, selain Supreme Star Soul, Supreme Star Radiance, dan Apotheon Charmed Mist, hanya Star Tears yang tersisa di dalam aula pertemuan. Star Tears kemudian menggunakan seni abadi untuk menutupi seluruh aula di bawah formasi. Ketika dia melihat kebingungan di wajah ketiganya, dia menjelaskan. Ada dua hal yang harus saya sampaikan kepada kalian semua dengan kepulangan saya kali ini, dan keduanya terkait dengan hidup dan mati sekte suci burung vermilion kita. Masalah terakhir juga merupakan hal yang sangat penting yang merupakan berita yang menyenangkan, tetapi... Supreme Star Soul berkata, air mata bintang, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan biarkan kami terus menunggu. Star Tears berkata, kakak, kamu sama sekali tidak boleh membiarkan orang lain tahu apa yang akan kukatakan kepadamu. Bahkan di sekte suci burung vermilion, hanya kami berempat yang boleh mengetahuinya, tidak ada orang lain. Supreme Star Soul terdiam sejenak lalu mengangguk tegas. Bicaralah, kami berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Star Tears tersenyum. Meskipun kamu terjebak di Aurora Domain Abadi, kamu masih bisa mendapatkan berita dari dunia luar, kan? Terutama kejadian yang telah terjadi dalam 100 tahun terakhir. Supreme Star Soul mengangguk dan berkata, benar, beberapa anggota sekte kita yang terdampar di luar benar-benar mampu menerobos blokade musuh dan kembali ke sekte. Mereka juga membawa banyak berita tentang peristiwa yang terjadi di dunia luar. Katakan padaku, apa yang telah kamu lalui selama beberapa ratus tahun terakhir ini? Star Tears berkata, beberapa ratus tahun yang lalu, aku terluka parah oleh murid Shade Demon Ju Shou, Old Vicious, tetapi dia tidak membunuhku dan malah menjualku ke arena narapidana untuk menjadikanku petarung deathmatch. Aku terjebak di dalam arena selama beberapa ratus tahun dan harus terus menghadapi petarung deathmatch lainnya dalam pertempuran. Namun, seseorang membeliku dari arena narapidana 90 tahun yang lalu. Siapa itu? Ekspresi Supreme Star Soul berubah. Namun, meskipun dia menyadari bahwa adik perempuannya telah banyak menderita selama beberapa ratus tahun terakhir, dia tidak lupa menanyakan identitas dermawan yang membelinya. Air mata bintang berkata, dia disebut Kaisar Langit Tang Agung. Supreme Star Soul, Supreme Star Radiance, dan Apotheon Charmed Mist saling memandang dengan penuh semangat. Mereka telah mendengar tentang legenda Kaisar Langit Tang Agung ini selama 100 tahun terakhir. Ia adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah memukau seluruh dunia abadi dan pendiri Kekaisaran Tang Agung. Supreme Star Soul bertanya, karena dia telah membelimu, mengapa dia membiarkanmu kembali dengan mudah? Star Tears berkata, dia benar-benar mengembalikan Soul Plate milikku, dan bahkan menemaniku ke Istana Rahasia Pemabuk Abadi untuk memperoleh takdir abadi di sana. Pada akhirnya, aku dapat menerima warisan Supreme Pemabuk Abadi dengan bantuannya dan juga dapat memperoleh istana rahasia yang ditinggalkan oleh Supreme Pemabuk Abadi. Apa? Ekspresi ketidakpercayaan terpancar di wajah ketiganya. Meskipun mereka tidak berada di dunia luar, mereka telah membuat beberapa tebakan tentang siapa yang bisa memperoleh warisan Supreme Pemabuk Abadi. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang ini sebenarnya adalah Star Tears. Apotheon Charmed Mist adalah yang tercepat bereaksi dan segera pulih dari keterkejutannya. Dia berkata dengan gembira, tidak heran kamu berhasil mencapai tahap supremasi begitu cepat, adik perempuan Star Tears. Jadi, kamu benar-benar telah memperoleh warisan Supreme Pemabuk Abadi. Ini sudah menjadi berita yang paling menggembirakan bagi sekte suci Vermilion Bird kita. Star Tears menggelengkan kepalanya. Kakak ipar, meskipun aku mendapatkan warisan Dewa Pemabuk tertinggi adalah sesuatu yang membuatku merasa bahagia, itu bukanlah berita yang paling menggembirakan. Selain itu, aku hanya bisa mendapatkan warisan Dewa Pemabuk tertinggi karena bantuan Kaisar Langit Tang Agung. Jika bukan karena dia, akan sulit bagiku untuk bertahan hidup di Istana Rahasia, apalagi mendapatkan warisan itu. Jiwa bintang tertinggi bertanya. Aku tidak mengerti. Kaisar Langit Tang Agung itu seharusnya adalah Dewa Emas sempurna, kan? Mengapa dia tidak mengambil warisan Dewa Mabuk tertinggi saat itu dan malah membantumu mendapatkannya? Bersambung ke episode 362. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.